pendeta, paus, uskup, nggak ada cahaya coba. Lalu apa yang mereka sampaikan? Kemunafikannya. Harusnya kan mereka bercahaya. Masa mereka nggak bercahaya? Ditertawakan oleh ledek. Belum lagi mereka yang menyembah patung. Mana ada mereka menyembah patung itu bercahaya? Nggak ada. Gunung meletus saja mereka tidak tahu. Tahu-tahu mereka lari kocar kacir. Gimana itu? Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi? Semua jadi ahli Taurat. Sekolah tinggi. Masa semua jadi ahli Taurat, ahli penentang. Ngapain? Tidak punya cahaya. Dan aduh mas, yakin zaman ini banyak manusia yang bara. Udah. Harusnya itu Hawa dahulu kala gitu. Masa iya sudah pendidikan lama, dunia filsafat teologi tidak percaya coba. Itu kan jadi pertanyaan, ngapain aja selama ini hidup, ngapain aja 6 tahun, 8 tahun sekolah di teologi, di filsafat, gak percaya coba. Ngapain itu? Bikin bubur ayam. Aduh manusia ini tembus dimensi roh dan kebenaran juga tidak. Padahal sudah 6 tahun loh belajar filsafat teologi, bahkan ada yang 8 tahun, 10 tahun nggak bercahaya, nggak tembus dunia roh dan kebenaran. Ngapain? Bersih-bersih saja di paroki, di gereja. Ngapain coba? Apa yang disuarakan? Kemunafikan. Cahaya nggak punya. Lalu apa yang mau dipamerkan? Kemunafikan. Terikat dengan dosa. Itu kan lucu ya. Aduh. Dunia ini penuh dengan tipu-tipu ya. Janganlah kalian ikuti manusia yang tidak ada cahayanya. Mereka hidup dalam kemunafikannya, bahwa mereka itu masih hidup dalam keangkuhannya, kesombongannya. Ngapain kalian harus ikuti mereka? Entah itu romo, pendeta yang sudah memiliki nama sekalipun, yang nggak ada cahaya, ngapain diikuti? Buat apa? Buang-buang waktu. Mendingan kalian makan, menikmati soto atau ayam bakar, lebih enak daripada ngikuti manusia yang tidak percaya. Buang-buang waktu. Mereka yang
mengandalkan tradisi, entah ini kayak itu kayak ngapain kalian ikuti, nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Memangnya tradisi bisa menyelamatkan, memangnya gereja bisa menyelamatkan? Nggak ada itu istilah tradisi bisa menyelamatkan, gereja bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan ya Yesus Kristus. Sudah, ngapain kalian peduli dengan mereka-mereka yang mengandalkan tradisi inilah itu, yang membuat pusing kepala kalian? Ngapain? Tinggalkan itu semua. Apalagi yang menyampaikan tidak percaya. Capek deh, capek. Capek. Mendingan makan mie tambah telur, sudah enak campurin sawi ya, daripada memperhatikan mereka yang tidak percaya. Ngapain ngurusin mereka manusia yang tidak percaya, ngurusin manusia yang cuma mengandalkan tradisi. Tradisi apaan coba? Apaan tradisi itu? Yang bisa selamat yang ngandalin Tuhan Yesus. Nggak ada tradisi di dalam Tuhan Yesus. Ngapain coba ngandelin tradisi agama, coba gereja? Ngandelin ya Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus kan tidak terikat dengan tradisi, dengan gereja, dengan apapun. Ngapain kalian ngandelin sok-sokan tradisi ini, tradisi itu? Percuma. Kalian akan pusing, bingung dengan tradisi-tradisi kayak gitu. Berdoa dengan panjang lebar, aduh, ngapain? Gak ada gunanya. Doa itu yang simpel saja, seperti Bapak kami, simpel itu doanya. Tidak panjang lebar, tidak kesana kemari, tidak ngalor ngidul ya. Begitu. Ngapain kalian ngurusin manusia yang tidak percaya? Keluar saja. Manusia sudah nggak percaya, diikutin, nggak ada gunanya. Yang ada kalian tersesat. Ya, di sana kan sudah tertulis, mereka pengikut Yesus Kristus itu kan percaya. Ketika mereka tidak percaya, ya sudah, tinggalkan. Ngapain? Ucapannya tidak ada kuasa, khotbahnya tidak ada kuasa sama sekali. Dia cuma berputar di situ saja. Ya nggak percaya, mau gimana? Ujung-ujungnya apa? Kalian harus pintar memilih apa yang harus kalian ikuti. Manusia yang bercahaya, manusia yang penuh dengan kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Bukan manusia yang penuh dengan tradisi ini, tradisi itu. Ngapain tradisi? Memangnya ini di zaman manusia purba ngurusin tradisi. Jangan kalian sampai tersesat ya, cuma gara-gara tradisi, cuma gara-gara agama ini. Kalian harus ke gereja terus bisa diselamatkan. Memangnya masuk surga itu rombongan, kelompok, berkoloni. Masuk surga itu ya hati demi hati ya, tidak bisa belajar bersama dengan kelompoknya. Belajar kelompok itu tidak
ya masing-masing pribadi ya, masing-masing hati ya. Nggak bisa gereja itu masuk surga, nggak ada ceritanya. Mereka itu ngarang-ngarang saja karena mereka itu tidak tembus dunia dimensi roh dan kebenaran. Makanya mereka bisa berkata seperti itu. Mereka hanya menafsirkan dari tafsiran sana, sini, sono. Makanya mereka itu kan bingung ya menafsirkan itu gerejanya, menafsirkan mempelainya. Bingung mereka tuh, nggak percaya. Andalan mereka kan logika. Gerejanya, mempelainya. So, berputar-putar mereka. Karena menjelaskan itu saja butuh banyak tafsiran. Entah itu 5 tafsiran, 10 tafsiran, bahkan 100 tafsiran ya. Sampai mereka tuh pusing loh menafsirkan. Karena mereka ya memang bukan makhluk, bukan manusia yang terpilih, makanya tidak bisa menafsirkan. Penafsiran mereka kan terhadap filsafat, teologi, nggak sampai lah. Mereka sendiri tidak pernah berpuasa, bagaimana mau menafsirkan? Puasa saja tidak pernah, mau menafsirkan dari mana? Logika saja mereka tidak punya, apalagi iman. Gimana mau menafsirkan? Mereka mendoakan orang mati, mayat yang mau dikuburkan saja mereka tidak tahu bahwa itu mau masuk surga atau neraka. Bagaimana mereka tahu menafsirkan Alkitab? Entah itu romo pendeta. Memangnya ketika mereka mendoakan mereka di surga atau neraka, sudah yakin itu orang mati itu masuk surga? Tidak ya. Aku katakan tidak. Belum tentu. Bahkan mereka romo atau pendeta bilang semoga diterima di sisinya. Belum tentu itu orang mati itu diterima di sisi Tuhan. Bahkan mereka yang mengucapkan seperti itu belum tentu mereka juga masuk ke surga. Mereka sendiri kan hidup dalam kemunafikan. Bagaimana mereka mau masuk surga? Cahaya pun tidak punya, materai di dahi pun tidak punya. Bagaimana? Bagaimana mau masuk surga? Yang ada ya mereka masuk ke api. Cahaya nggak punya, materai nggak punya. Gimana itu? Asal saja ya mereka itu menjabat jadi pendeta sama romo. Nggak ada materai, tanda T, tanda salib. Tidak ada ucapan mereka yang terbukti. Nubuatan mereka palsu. Bagaimana? Karunia aja nggak punya. Bagaimana itu? Cahaya aja nggak punya. Itu kan memalukan ya. Sudah sekolah tinggi, lama-lama 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Teologi, filsafat. Nggak tembus dunia roh dan dimensi kebenaran. Itu kan memalukan. Cuma tipu-tipu saja jabatan mereka romo, pendeta. Ngapain coba? Sia-sia mereka hidup sebenarnya. Cuma tukang tipu-tipu mereka itu. 8 tahun, 6 tahun belajar teologi, filsafat. Nggak tembus dunia dimensi roh dan kebenaran coba. Kan bikin tertawa seekor kambing. Bahkan seorang yang buta pun tertawa melihat mereka berkhotbah. Harusnya mereka itu menyadarinya ya, kekurangan mereka.
dengan kemunafikan. Mana ada cahaya di dalam diri mereka? Nggak ada. Padahal cahaya itu kan tanda bahwa hati, perbuatan, dan mulut itu sudah sinkron gitu. Sebenarnya aku tidak mau menyampaikan hal ini ya, karena ya aku sudah melihat mereka tuh muak ya, para pendeta, para romo, nggak ada cahaya sama sekali. Ngapain mereka berkhotbah? Mendingan mereka tuh di rumah mengkhotbahi istrinya, anaknya, cucunya atau anaknya atau saudara-saudarinya. Nggak ada cahaya, ngapain mereka di atas mimbar? Harusnya kan mereka di rumah saja mengkhotbahi anjingnya, ayamnya, binatang peliharaannya. Ngapain mereka berkhotbah di atas mimbar? Nggak bercahaya, sia-sia. Harusnya kalian bertanya kepada mereka, kenapa tidak bercahaya? Sudah berapa lama mereka bersaksi, berkhotbah mengenai firman Tuhan, tetapi mereka tidak percaya. Lampu pun saja tidak berkedip. Harusnya kan setidaknya ada konfirmasi. Cicak atau tokek pun enggan untuk bersuara ketika mereka berkhotbah. Nggak ada konfirmasi cicak ataupun tokek. Itu kan yang jadi pertanyaan. Lalu mereka apa gunanya berkhotbah bertahun-tahun, belajar teologi, filsafat, tidak ada cahaya? Itu kan yang jadi masalah bagi mereka ya. Harusnya mereka itu ditangkap kamera itu mukanya, wajahnya itu bercahaya, tapi tidak ada sama sekali. Itu kan lucu. Harusnya kan sebagai bahan pertimbangan mereka, sadar diri, masih berani tampil di dunia atau tidak. Ngapain mereka tampil tidak ada cahayanya? Kan sudah difirmankan semuanya di Alkitab. Di akhir zaman ini, semua anak-anak Tuhan Yesus sudah pada bercahaya. Mereka sudah menikmati kemuliaan Tuhan Yesus dengan bercahaya-cahaya ketika mereka menyampaikan kesaksian, bahkan firman Tuhan. Itu kan sudah jelas. Semuanya sudah terbuka di situ. Lalu apa gunanya mereka? Gitu. Apa mereka mau pamer jubah mereka yang habis di laundry dengan bau parfum, dengan bau wangian, wangi yang dari laundry itu? Apa yang mau dipamerkan? Cuma itu saja. Ketika mereka mengangkat tangan mereka dengan pemberkatan mereka saja pun tidak ada kuasa sama sekali. Tapi gimana mau ada kuasa? Cahaya pun mereka tidak punya. Harusnya mereka memiliki cahaya. Masa iya harus melilit lampu Natal di lehernya supaya mereka berganti warna? Kan itu sangat memalukan ya. Harusnya ya mereka tuh cuci tangan, cuci kaki, tidur saja. Apain mereka tuh menyuarakan firman Tuhan tapi tidak bercahaya? Itu kan tong kosong, bunyi nyaring ya, tidak ada cahaya.
Manusia itu lama kelamaan itu sudah tahu ya, oh ini manusia yang abu nawas, oh ini hanya papan dusta, oh ini hanya munafik. Manusia itu bisa pintar melihat ya apa yang mereka sampaikan ya. Gimana menyampaikan mereka tidak ada cahaya, tidak ada kuasa dari Yesus Kristus. Padahal Yesus Kristus kan sang sumber cahaya itu sendiri. Masa dia menyampaikan tidak ada cahaya satupun yang nampak, yang muncul. Itu kan manusia-manusia kegelapan yang harusnya tidak diikuti ya. Menyampaikan firman Tuhan memang pintar ya. Mungkin belajar bahasa Indonesia itu mengarang bebas itu nilainya 90 atau 100 ya. Makanya dia bisa membuat story panjang lebar segala macam. Tapi kenyataannya mereka tidak memiliki cahaya. Di video atau di rekam saja biasa saja, tidak ada cahaya kemuliaan Tuhan. Bagaimana ini? Bahkan manusia yang tidak harus bergelar pendeta atau romo, mereka bercahaya. Walaupun itu mereka sudah terima tanda, tetapi mereka bercahaya karena mereka menangis di saat mereka di dalam kamar mengakui bahwa mereka tidak layak dan tidak pantas di hadapan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan Yesus itu pakai orang-orang yang seperti itu. Makanya mereka walaupun sudah terima tanda, ketika mereka sudah menyadari dan menangisi, mereka akan bercahaya-cahaya. Itu yang terjadi. Manusia yang sudah bersertifikat teologi atau filsafat justru tidak memiliki cahaya. Mereka berkuar-kuar jam terbang tinggi, tetapi tidak memiliki cahaya. Kalah dengan mereka yang baru nongol 1-2 tahun. Dan mereka bercahaya. Berarti apa yang salah dalam hati mereka? Kalian bisa memahami hal ini yang sudah aku katakan, yang sudah aku sampaikan. Sebenarnya tadi itu aku pengen istirahat ya, pengen tidur ya, karena hujan di sini. Karena roh itu bilang supaya aku tuh muncul untuk mengatakan sepatah dua patah kata ya. Makanya aku live ya. Yang tadi aku ucapkan, aku sampaikan itu bukan aku yang menyampaikan ya, tapi sudah dia yang berkata-kata, dia yang menyampaikannya. Karena aku tuh tidak pintar berkata-kata ya. Dia sendiri yang berkata-kata. Aku hanya, tubuh ini hanya dipakai untuk dia untuk berkata-kata. Begitu. Karena apa yang aku sampaikan itu biasanya tidak terlalu keras ya. Tetapi ketika dia yang menyampaikan semuanya ini terdengar amat sangat keras, diterima oleh masing-masing hati. Karena
sampaikan ini kan supaya kalian itu terbuka ya, entah itu mata rohani kalian, mata jasmani kalian, supaya bisa membedakan mana yang benar-benar dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaran. Ketika roh Tuhan Yesus itu masuk, maka manusia itu akan bercahaya. Tetapi ketika manusia itu menyampaikan apa yang dia sampaikan, apa yang kehendaknya sampaikan sendiri, itu bukan berasal dari roh Tuhan Yesus sendiri. Karena mereka tidak bercahaya ketika menyampaikannya. Itu yang harus kalian paham. Jangan sampai kalian menyalahkan satu dengan yang lainnya, melainkan kalian harus saling mensupport satu sama dengan yang lainnya. Karena iman satu dengan yang lainnya itu amat sangat berbeda. Ketika imanmu lebih tinggi dari orang yang satunya, engkau harus menyampaikannya supaya mereka setidaknya selevel dengan iman kalian. Karena ketika mereka jatuh dan tidak bisa ditolong, karena kebebalannya, keangkuhannya, itu sudah tidak menjadi urusan atau bagian dari Tuhan, melainkan itu sudah menjadi bagian dari malaikat jatuh. Karena kebebalannya yang mengantar ia untuk masuk ke dalam api kekekalannya, karena pemberontakannya, pembangkangannya, dan pengkhianatannya. Itu yang terjadi. Begitu. Engkau harus mengejar menjadi manusia cahaya, pasukan cahaya yang sudah tertulis di kitab Wahyu 144 pintu, supaya engkau bisa masuk bumi yang baru, meninggalkan agamamu, meninggalkan metrik yang sudah diciptakan oleh kelompok kegelapan. Ketika engkau mengejar manusia cahaya, engkau harus keluar dari agamamu, supaya imajinasimu, alam bawah sadarmu itu bisa aktif, bisa hidup, oleh karena manusia
manusia, roh yang tinggal di dalam dirimu itu sudah mengalahkan manusia kedagingan. Karena kalian harus berlomba-lomba untuk mengejar menjadi manusia cahaya, dimensi cahaya. Bumi yang baru hanya membutuhkan manusia yang bercahaya. Makanya bumi sedang dinetralkan dari energi negatif. Banyak bencana itu karena untuk menetralisir energi negatif. Ilmu-ilmu hitam supaya bumi ini netral kembali. Makanya harus muncul 7 cawan murka Tuhan, 7 cawan murka Allah, supaya bumi ini menjadi netral. Ketika semua sudah netral, maka akan mereka manusia cahaya akan membentuk bumi yang baru. Api, elemen tanah, elemen air, elemen udara akan bereaksi. Makanya bumi akan berekspansi besar-besaran menuju bumi yang baru. Bumi yang baru itu sudah tidak lagi memandang agamamu itu apa. Engkau Muslim, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan agama di seluruh dunia. Melainkan bumi yang baru itu memandang bahwa engkau adalah manusia cahaya yang kembali ke kodratnya, seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh. Itu yang akan dikembalikan oleh bumi yang baru. Manusia akan menuju ke sana. Seleksi alam yang besar-besaran akan terjadi. Dari elemen api, angin, air, tanah, udara, semua bereaksi. Kembali lagi kepada hatimu. Apakah engkau bisa ikut dalam aturan alam semesta, SOP alam semesta? Karena bumi yang baru akan dikembalikan kepada mereka manusia-manusia yang sudah percaya kemenangan manusia cahaya dan manusia yang penuh dengan kasih, tanpa memerlukan apa itu agama. Karena frekuensinya sudah tinggi, yaitu cahaya, berkilau kemilauan. Itu semua aku
kembalikan kepada hati kalian masing-masing. Jangan ada penyesalan di depan. Jika engkau manusia cahaya, bangunlah dan sadarlah bahwa engkau adalah manusia cahaya. Karena semua sudah waktunya manusia cahaya itu pada bermunculan untuk saling membangunkan satu dengan yang lainnya. Tidak memandang warna kulit hitam, putih, kuning, bahkan coklat. Semuanya bisa menjadi manusia cahaya ketika mereka tersadarkan bahkan mereka harus tersadarkan oleh bencana yang datang. Itu yang akan terjadi. Manusia cahaya tidak terikat dengan dosa karena mereka hidup menjaga kekudusan hidupnya. Menjaga dan mengembalikan kodratnya sebagai manusia, seperti di mana kala Adam dan Hawa penuh dengan kemuliaan Tuhan sebelum mereka jatuh. Semua itu aku kembalikan kepada hati masing-masing pribadi. Karena yang masuk bumi baru itu sudah tertulis di kitab Wahyu, yaitu 144 itu. Saat manusia itu jatuh, ia akan digantikan oleh manusia yang lain. Karena kejatuhannya 144.000 itu sudah tertulis, dan di dunia ini, di bumi ini sudah banyak penduduknya, jiwanya. Kalian akan terseleksi dengan sendirinya melalui iman kalian. Aku hanya menyampaikan apa yang tertulis di kitab Wahyu. Manusia yang tidak percaya akan tersingkir dari alam semesta, karena mereka hanyalah benalu kayu yang hanya dilempar di dalam perapian saja. Manusia yang tidak ada cahayanya, tidak ada gunanya di dalam alam semesta ini, maka alam semesta akan menyingkirkannya. Itu yang
akan terjadi sampai 2030. Karena sampai 2030 yang ada adalah bencana murka Tuhan itu berlangsung. 7 cawan murka Tuhan itu berjalan. Tahun 2025 sampai 2026, bersyukur ketika kalian masih hidup, walaupun itu hanya nyawa dan baju di badan saja. Walaupun itu kalian hidup sebatang kara, tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada orang tua, karena seleksi alam besar-besaran dimulai tahun ini. Kalian percaya atau tidak, aku kembalikan lagi kepada hati kalian masing-masing. Sebagai gambaran adalah California, Los Angeles, dan New York yang penuh dengan api di mana-mana. Hanya elemen api saja. Rumah mewah pada hangus terbakar. Aku tidak sedang menakut-nakutimu, tetapi ketika semua berjalan, semua murka Tuhan itu turun, kalian akan memanggil nama Tuhan karena sudah tidak sanggup lagi menjalaninya. Ketika alam semesta sudah berbicara di masing-masing kota, yang sudah mengukur tali sifat di setiap kota-kota. Masing-masing kota akan mendapatkan bencana yang berbeda sesuai dengan apa yang manusia itu berbuat. Banyak manusia yang tidak menyadarinya karena mereka terlelap oleh kemunafikannya, oleh hatinya yang bermasalah dengan masa lalunya, dengan kepahitan, sehingga ketika murka Tuhan itu turun, mereka tidak menyadarinya. Melakukan dosa, entah itu dengan pasangannya ataupun dengan selingkuhannya atau bukan dengan pasangannya, itu yang sudah terjadi dan kedepannya akan tetap terjadi karena mereka akan disingkirkan oleh alam semesta. Alam semesta akan merestui apa yang manusia cahaya itu katakan, manusia cahaya itu sampaikan kepada mereka yang tidak mengetahui masa depannya akan bagaimana.
menjadi manusia cahaya ketika mereka menyadari dan menjaga hidupnya dalam kekudusan hidupnya di jalur keilahian untuk bisa bekerja sama dengan alam semesta. Banyak manusia yang tidak menyadari kejadian alam ini karena roh mereka tertawan dengan segala hal yang berada di dunia ini, di sekitarnya, termasuk patung, termasuk berhala. Maka mereka tidak akan tahu bencana yang akan terjadi di kota mereka karena roh mereka tertawan. Tanpa mereka menyadarinya, ketika bencana itu datang, mereka lari kocar kacir karena roh mereka tertawan oleh patung, segala jenis berhala. Hidupnya sudah sia-sia, masa depan pun mereka tidak tahu mau kemana. Hidup penuh dengan kebosanan. Apa yang mereka lakukan hanyalah sia-sia belaka karena roh mereka tertawa. Tanpa mereka sadar. Di Asia akan terjadi gempa yang amat sangat dahsyat nantinya. Semua itu hanya sang pemilik waktu saja yang tahu, yaitu Bapakku yang ada di surga. Aku hanya menyampaikannya saja. Gempa itu bisa di atas 10 skala Richter, 15, 20, 25, bahkan 30 magnitudo. Kalian haruslah berjaga-jaga. Jangan kalian berpesta pura. Jangan sampai kalian terbuai oleh kenikmatan hawa nafsu kalian, supaya kalian selamat dari bencana itu. Aku sudah menyampaikan hal ini supaya kalian tetap berjaga-jaga, karena aku sangat begitu mengasihi, menyayangi, dan mencintai kalian semua. Mungkin kalian tidak percaya apa yang aku katakan, tetapi saat kejadian itu terjadi, kalian hanya bisa menangis, meratapi segalanya, harta kalian, rumah kalian, mobil kalian, karena kebebalan kalian yang amat sangat begitu, karena kebodohan kalian sendiri yang tidak bisa menerima apa yang sudah aku sampaikan. Tetapi aku tetap saja
menyampaikan karena aku mengetahui kapasitas kalian menjadi manusia logika. Apa yang aku sampaikan ini supaya kalian tetap berjaga-jaga. Ketika semua terjadi, yang ada hanyalah perpisahan dengan pasanganmu, suamimu, istrimu, anakmu, saudara-saudaramu, bahkan orang tua ataupun mertua kalian. Semua ini aku sampaikan karena aku sangat begitu mengasihimu, mencintaimu, dan menyayangimu. Mana mungkin aku memberitahukan hal ini untuk menyesatkan, karena aku sendiri sudah bercahaya. Jangan lagi kalian menghujat nama Tuhan, menghina nama Tuhan, karena semua kota sudah diukur tali sifat. Bencana masing-masing kota itu berbeda. Janganlah kalian iri dengan bencana yang lebih besar dari kota yang lain. Tetapi kalian harus mawas diri, karena murka Tuhan sedang tercurah di masing-masing kota. Seandainya kota itu belum tercurah murka Tuhan, bersiaplah dan menghadaplah Tuhan dengan kerendahan hati. Karena ketika semuanya sudah lenyap, baik rumah, harta, mobil, semua investasimu, itu sudah sangat terlambat, dan engkau hanya bisa menangisi, bahkan engkau hanya pusing, sakit kepala, stres, depresi, karena rumah dan hartamu sudah lenyap oleh karena bencana. Jangan sampai itu terjadi. Persiapkan diri memang kalian dari sekarang. Bila perlu, ikhlaskan semuanya, baik itu rumah, mobil, segala hal yang terikat dengan hatimu. Ikhlaskan saja, karena ketika kau kehilangan semuanya, yang ada hanyalah engkau stres dan depresi. Belajarlah dari elemen api yang muncul di California, Los Angeles, dan New York. Itu adalah acuan gambaran kalian ke depannya. Api, elemen api. Aku sudah menyampaikan hal ini karena aku
sampai kalian terikat oleh dosa-dosa kalian yang membuat kalian dibinasakan oleh alam semesta. Aku menyampaikan hal ini supaya kalian berjaga-jaga, bersiap sedia. Tidak ada maksud aku untuk menakut-nakutimu, karena ini sudah waktunya murka Tuhan. 7 cawan murka Tuhan itu berjalan atau turun. Tidak memandang agamamu itu apa, entah kalian itu Islam, Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, atau agama lain yang di dunia ini. Aku tetap mengasihanimu. Itu yang harus aku sampaikan kepada kalian. Jangan lagi terikat dengan dosa-dosamu, karena kalian akan masuk berita di media sosial ketika semuanya pindah alam. Itu saja yang bisa aku sampaikan untuk malam hari ini. Diberkatilah kalian yang datang dalam nama Yesus Kristus. Pekerjaanmu, usahamu, yang sakit disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang mati bisa dibangkitkan. Praise the Lord. Haleluya. Amin. Konfirmasi langit dan bumi. Amin. 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 Salam Rahayu. Salam damai Nusantaraku Indonesia. Konfirmasi langit dan bumi. Amin. Amin. Amin.